Udah istirahat makan siang, Pak? Sudah, Mbak, aman. Oke, udah kelihatan? Oke, sudah, Mbak. Saya, oke. Ya, tadi terakhir kita sampai bridge ya? Iya. Sampai bridge ya mau masuk. Tadi ini, Pak Andi, tadi saya udah pas lagi di jalan sempat ngeliat-liat lagi. Diafragma tuh ternyata di sini, saya kelupaan tadi. Oh, oke. Diafragma tuh, baru ingat tadi pas sambil nunggu ngeliat-liat ini, sambil makan. Diafragmanya tuh di sini tadi, Pak. Dispense. Jadi kalau kilas balik sedikit, tadi kan sudah kita bikin semua komponennya sudah kita define, sudah kita list. Kita masuk ke bridge dulu. Bridge di sini nanti kita menempel, mengassign model yang mau kita running, mau pakai material yang mana, mau pakai dimensi yang mana, mau pakai set set komponen yang mana. Di spans item ada diafragma. Nah, ini di span satu misalnya. Kan kalau setiap girder itu kan punya spesifikasi diafragma yang berbeda ya, Pak. Misalnya kalau L16,8, misalnya dia pakai diafragmanya jaraknya misalnya 0,8. Nah, ini nanti Bapak ubahnya di sini, Pak. Tapi ini sistemnya distance. Misalnya span satu itu kan dia, nih ini saya coba ganti ya. Jadi Bapak klik, Bapak modify. Nah, nanti ini berubah. Coba saya bikin pakai glowing. Nah, jadi eh, ini tadi span satunya, dia kan memanjangnya seperti ini. Ini kalau tampak memanjang ya, Pak ya. Ini abutment. Nah, ini misalnya dari 0, ini 16. Nah, misalnya nanti dipasang yang pertama di eh 1. Kemudian di 1, atau 2, misalnya kelipatan 1 ya, diafragmanya. Nah, ini berarti nanti kita ubah nih, Pak. Jadinya misalnya ini distance-nya ini 1, ini berarti 2. Nah, ini span-nya masih span 1 misalnya ya. Oke. 3 dan seterusnya. Nah, kalau di span 2 mulainya dari 0 lagi, Pak. Oh, oke. Beda Jadi bentang ya. setiap bentang itu nanti kita assign. Nah, itu yang bikin lama, Pak. Oke. Bentangnya makin banyak, tapi itu kalau udah sering lah ya, udah sering, udah makin hafal, itu mestinya bisa cepat karena kita kan udah tinggal mengulang-ulang aja. Cuma memang lamanya di situ. Mesti agak agak pelan-pelan karena kadang kadang ada aja yang kelewat atau kita lupa lupa ngeklik gitu ya, double klik akhirnya nggak keganti gitu. Tapi tenangnya tadi saya bilang kalau kita running ada yang error, dia akan ngasih warning. Nah, ini diafragma propertinya juga sama. Misalnya setiap diafragma beda. Ada yang ketebalannya 0,5, ada yang 0,6, ada yang 0,7. Bapak bikin lagi diafragma propertinya. Di mana? Di components. Di komponen sini, Pak. Di sini. Tadi Bapak bikin ininya, propertinya. Nanti Bapak assign lagi satu-satu, Pak. Gitu. Kebayang ya, Pak ya? Ya, oke. Nah, ini juga nih di span satu bisa juga di bisa juga eh, di jazz. Misalnya Bapak cuma mau ada girdernya pengakunya cuma di antar girder satu, 2, 2, 3 dan 3, 4. Hmm. Makanya Bapak bisa bikinnya bisa milih. Tapi kalau di semua girder berarti Bapak bikin all species. Nah, untuk ukuran untuk box girder kan berarti enggak ya? Enggak ada ya? Hmm. Ya, nggak Nah, ada. ini jadi bisa di skip. Nah, itu gambarannya gitu.
Nah, itu untuk yang diafragma. Nah, eh sebenarnya gini Pak yang tadi saya bilang. Ketika kita membuat model sampai merunning, memang paling baiknya kita mulai dari home, layout, components, loads, bridge, analisis, running. Tapi kalau Bapak ke loads dulu, kadang-kadang kita suka lupa nge-assign di sini. Karena loads ini sangat berbeda sama sama components. Loads ini benar-benar fokusnya ke pembebanan. Tadi kenapa saya loncat dulu supaya Bapak habis dari components langsung ke bridge, supaya Bapak langsung tahu nih mana yang mau ditempel. Gitu. Nangkep ya, Pak ya? Ya. Tapi nanti pas Ah, Bapak ngerjain, Bapak ke loads dulu boleh. Asal di hmm, bridge Bapak jangan lupa. Karena kadang pas di ngerjain di bridge nanti kita lupa gitu, hmm. ada yang lupa kita ubah settingannya gitu. Nah, yang loads ini Pak, kita pertama-tama ke load patterns dulu ya. Bapak ada ini nggak Pak? Ada SNI pembangunan jembatan yang 2016. Ada sebenarnya. Ah, Bapak bisa buka, bisa share screen, Bisa. Benar. biar layarnya nggak, saya nggak banyak-banyak ganti. Yang apa, Mbak? Kebagian ini aja Pak, langsung Hmm. kombinasi pembangunan jembatan. Ini ya. Belum kelihatan ya screen. Oh udah, iya bisa di rotate sedikit Pak. Ini SNI paling baru kan ya, nggak ada lagi yang paling Ya, baru ya. 2016 ingat saya. Iya. Nah, oke, boleh ke bawah lagi Pak ke ininya ya. Saya lupa yang EWL ada daftar ininya. Nama ini ya, keterangannya gitu ya. Iya, iya, iya. Bismillah. Nah, ya oke. Nah, ini saya coret-coret di sini apa ya? Ini karena agak-agak back to back. Ini boleh nanti sekalian Bapak kalau mau diskusi langsung soal yang case Bapak juga boleh. Cuman prinsipnya gini, kalau di CSI Bridge, dia kan sebenarnya kan kiblatnya tadi Pak Kasto. Asto itu Hmm. kan juga jadi cikal bakalnya SNI kita ya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Cuma Pak Adi saya lihat ada beberapa yang agak beda bebannya eh sama ininya apa namanya bukan metode sih tapi approach-nya agak berbeda lah. Ini saya coba tandain ya. Nah, kalau beban mati ini kan dihitung sama CSI Bridge. Sudah Hmm. otomatis kan Pak ya seperti SAP. Oke. Ah, beban mati perkerasan dan utilitas itu sebenarnya Bapak bisa bikin di slabnya Bapak tambahkan atau Bapak bisa jadiin beban luar, beban area. Karena pada dasarnya gini Pak, beban mati perkerasan itu kan sebenarnya kan nanti kan akan menempel dengan rigid dengan slab. Saya belum pernah benar-benar merhatiin perbedaannya, cuman ada dua approach lah karena beban mati perkerasan dan utilitas itu sebenarnya kan bukan jadi beban luar, baiknya memang jadi beban area yang langsung jadi Hmm. beban mati. Jadi bisa nanti seakan-akan slabnya Bapak ada dua lapis gitu. Atau Oke. slabnya misalnya Bapak langsung tebalkan gitu. Kalau misalnya beban perkerasannya pakai perkerasan aspal gitu ya.
Nah, terus kemudian eh nah, gaya horizontal akibat tekanan tanah ini Bapak bisa modelin, bisa juga enggak. Tapi kalau ini Pak, sifatnya nanti akan bentuknya gaya horizontal saja Pak. Gaya horizontal di belakang abutmen. Hmm. Jadi sifatnya Bapak nanti assign sendiri. Kan nanti kan di CSI Bridge, abutmen yang bentuknya begini Pak. Misalnya ya, nih sebenarnya aslinya aslinya kan lebih tidak beraturan ya. Kadang ada yang begini, kalau nggak salah ya sekarang. Nanti yang buat ini yang tempat apa plat injak gitu ya. Oh ya. Ini kurang patah sedikit. Maaf kurang rapi ya Pak ya. Ya. Nah ini nanti Bapak sebenarnya kan aslinya kan abutmen begini, tapi sebenarnya nanti di CSI Bridge ya dia buatnya sebenarnya balok memanjangnya Pak begini Pak. Jadi kalau Bapak masukin beban horizontal terpusat di sini, kayaknya kurang representatif gitu ya kan ya Pak ya? Oh iya kan ini ya segitiga kan harusnya ya. Betul, betul. Jadi cara lainnya, Bapak modifikasinya nanti bisa menggunakan, eh, Bapak bikin wallnya tapi dari finite element. Oke. Nanti nih Bapak, Bapak meshing sendiri Pak, seperti di SAP. Berarti di menu abutment milih yang ini ya wall ya nanti. eh Ya, yang continuous. Sebenarnya tadi kita juga udah milihnya yang continuous, Pak. Tapi continuous beamnya si siapa namanya? Si CSI itu template-nya, dia bentuknya itu adalah frame, beam, beam maksudnya. Bukan wall. Nih, balik ke saya ya, Pak ya. Ini agak bolak-balik. Ini saya coba pakai model saya ya. Oh, ini nih karena foundation spring. Tapi saya coba ganti misalnya ya. Nah, ini Pak. Tuh, dia jadinya bentuknya beam, Pak. Nah, ini abutmen kita, Pak. Jadi dia bentuknya bukan jadi wall. Nah, tapi ada siasatnya, Pak. Bapak siasatnya adalah nanti Bapak memakai memakai fitur sub yang tadi saya bilang, Pak. Bapak modifikasi model template ini, Bapak dengan membuat apa namanya area wall. Caranya sebenarnya seperti Bapak bikin sub. Kalau saya biasanya saya duplikat misalnya ya. Nah, ini kan sebenarnya beam, tapi maksud saya sebenarnya ini cuma saya Ah, mau bikin garis. Kenapa, oke Pak? garis bantu Cuma berarti ya. garis bantu. Oke. Ini prinsipnya kalau kalau Bapak sudah di advance ini, Pak, Bapak seperti pakai sub. Jadi Bapak modifikasi sendiri. Nanti kalau sudah Bapak gambar misalnya apa namanya? Areanya. Tadi kita belum bikin areanya ya.
Oh, saya mesti gambar dulu ya. Area kita update. Nah, sebentar sebelum saya ke apa namanya assignmentnya ini ya. Nah, ini saya mau ngasih tahu ini, Pak. Kalau nanti Pak, Bapak mau menggunakan fitur si si wall wall yang tadi ini, kan nanti dia otomatis akan auto update nih Pak biasanya. Ini ya Pak, coba contohnya ya. Nah, kalau di auto update Pak, yang diupdate sama dia itu cuman yang masuk dalam fitur jembatan. Si ininya nggak ke-update Pak. Fitur yang tadi kita bikin pakai pakai apa namanya? Pakai ini nggak akan ketemu ya. Yang kita bikin pakai fitur sub ini dia nggak ketemu. Dia nggak. Contohnya nih misalnya, saya ulang lagi ya. Misalnya ini saya hapus ya Pak. Kalau kita update, dia akan tetap hilang. Karena fitur ini dibuat di luar fitur jembatan. Nah, kalau misalnya Pak, contoh, saya hapus ini pilarnya. Terus kita update desainnya. Oh, dia balik lagi Pak. Jadi jadi semua fitur yang memang masuk ke dalam fiturnya CSI Bridge, kalau Bapak update, dia tidak akan hilang. Oh, Tapi oke, kalau oke. fitur yang Bapak otak-atik sendiri nih pakai apa? Pakai fiturnya subnya yang ini nih, yang sub di dalamnya CSI, dia akan hilang. Makanya tipsnya adalah Bapak pastikan kalau Bapak mau utak-atik pakai fitur sub, Bapak beresin dulu semua fitur-fitur jembatannya, loads-nya, komponennya. Pastikan itu semua udah desain, udah diupdate, udah diupdate di sini. Baru nanti Bapak otak-atik di sininya nih, di fitur sub. Kalau nanti di fitur subnya ini Bapak udah selesai, baru Bapak bisa langsung running tanpa Bapak harus update. Nah, paham ya Pak ya? Ya, oke.
Sebentar, apalagi saya lagi mastiin ini nih angkanya nih. Oke. Nah, ini frame-nya sebenarnya ini alat bantu aja sih, cuman dia nggak mau nempel, kayaknya harus saya bagi dulu ya. Nggak mau ya. Ini contoh aja ya, Pak ya. Hmm. Ya. Yang benernya kan nanti kan nodalnya harus ketemu nodal lah, Pak. Itu yang menurut saya pribadi bagian sulit ya. Nah, ini kan sudah jadi semacam wall, tapi kita ini dulu hapus dulu frame-nya. Nih kalau kita mau ngecek apakah masih ada frame, Bapak tinggal atur displaynya saja. Kalau masih ada nama frame-nya berarti masih ada. Ini biring masih masih sama ya, Mbak ya, nggak berubah ya, meskipun kita ganti dari abutment yang frame ke cell ini. eh itu nanti kita bisa ganti karena kan berarti kan kita mau bikinnya seakan-akan dia rigid banget gitu ya. Karena Mm-mm. wall. Jadi Bapak bisa coba-coba nanti entah pakai pakai fix atau Bapak tetap pakainya ini pin atau roll gitu. Mesti Ya. dicoba-coba, Pak. Nah, nanti gambaran yang ini, Pak. Gambarannya kurang lebih kayak gini lah. Nanti Bapak mesh. Nah, kadang dia nggak mau juga. Nah, ini gambaran aja ya, Pak ya. Mm-mm. Nah, ini kan sudah Oke. termesh. Tapi perlu diingat kan, pastiin poinnya harus ketemu poin gitu ya. Oke. Dan mestinya biringnya sih. Jadi kita tuh mencari model yang mendekati, Pak. Memang nggak bisa, kalau mau kita coba modified, nggak bakal bisa sama persis. Tapi kita cari yang mendekati yang kira-kira nih di form shape-nya eh, mirip akan dengan jembatan kita. Nah, kalau kasusnya kayak gini kan, memang biringnya itu kan dia kan tidak akan menerus ya, cuman di poin-poin tertentu. Jadi memang ini sudah cukup tepat poin biringnya. Cuman yang harus dilihat ketika nanti di apa namanya di running, apakah nanti di form shape-nya
Dia nggak lari gitu Pak. Jadi benar-benar rigid. Nah ini nanti Bapak bikin langsung. Nah seakan-akan begini Pak. Kalau mau bikin abutmennya. Kalau bikin Oke. mau. Oh. Hmm. Jadi, nah nanti setelah Bapak kayak gini, barulah Bapak running. Nah, balik lagi tadi Pak ya ke beban. Nah, disinilah Bapak nanti bermain beban, si beban tanah, Bapak aplikasikan sendiri manual. Seperti fitur SAP, beban segitiganya. Bapak cari dulu resultannya, lalu Bapak Bapak apply. Bapak mau kasih ke titik mana gitu. Itu memang memang agak agak jelimetnya di situ, Pak. Oke. Ini kan tadi abutmen udah dihapus ya Mbak ya, yang balok Betul, tadi ya. Itu kalau betul. kita update itu nggak keluar lagi di sini kan ya? Nggak ya? Balik, balik, Oh balik. balik. Oh Makanya oke oke. makanya tips and triknya gini, Pak. Update dulu, Pak, semua fitur yang ada di jembatan. Mau Hmm. ada, misal Bapak mau ganti beban, mau ganti deck, mau ganti apapun, Bapak Oh. Bapak tuntaskan Oh. dulu semua yang ada di fitur ini, di fitur komponen, loads, bridge, Bapak update dulu, maksudnya edit-edit dulu. Kalau Hmm. udah Bapak update, ketika Bapak sudah update, barulah Bapak bisa ganti, Oke. Bapak bisa tambahkan. Kalau nggak tips lain ya Pak, ada tips lainnya. Kalau saya ya Pak, kalau saya agak malesnya gini, ini barangnya saya gambar dulu, tapi saya taruh di sebelah sini Pak, jadi lembar kerja. Oke. Nanti direplicate gitu ya. Ya, nanti ketika sudah diupdate, kan nanti muncul lagi nih si siapa namanya Hmm. si abutmennya. Bapak tinggal hapus framenya si baloknya si abutmen yang panjang tadi. Lalu Hmm. yang si wall ini Bapak tinggal geser aja ke sini, Oke. gitu. Hmm. Kalau mau lagi lebih advance lagi Pak, Bapak bikin di file sub yang terpisah, Hmm. wallnya di file sub yang terpisah. Tapi Bapak ambil poinnya itu bukan 000. Misalnya minus 10, 10, 10. Oh ya. Terus Bapak nanti import ke sini, Bapak bisa tambahin. Jadi di overlay kalau nggak mau kerja Oh. dua kali. Nah, itu Oke saya oke. pernah nyoba kayak gitu kalau mau advance. Ah. Ya, jadi gitu. Asik. Banyak Hmm. banyak permainannya di situ advance-nya karena dia mau jembatannya kan unik gitu ya, Pak ya. Hmm. Hmm. Nah, inilah gambarannya kalau mau kita bentuknya wall bener-bener meshing. Nah, kembali lagi ke jembatan yang tadi, Pak, yang beban. Nanti Bapak di sini tinggal tinggal misalnya Bapak mau masukin beban ya. Misalnya Bapak klik aja nih per poinnya misalnya ya. Bisa di beban bisa di joinnya, bisa di areanya, cari yang menurut Bapak justifikasinya mendekati lah kayak gitu. Kalau saya pribadi, kalau yang sifat tanah gitu bisa di area juga, Pak. Cuman kan Bapak harus harus cari lagi resultan gayanya ya. Hmm. Nanti Bapak bisa assign load di sini, Pak. Oke. Misalnya forces. Nah, ini nanti Bapak kan sudah ada load patternnya. Bapak ambil Hmm. misalnya beban tanah. Anggap misalnya beban, ini saya belum bikin yang dari yang udah ada. Misalnya masuknya ke beban, saya coba contoh dulu misalnya deck plate. Nah, ini Bapak masukin, ini kan arahnya berarti arah Y yang memanjang ya. Misalnya Hmm. 10. Oh, ini arahnya salah. Untuk pembebanan masih sama kayak SAP ya, Mbak? Berarti Mbak ya? Kurang lebihnya sama, tapi yang nanti mau saya tunjukin yang ini, Pak, yang beban khusus jembatan. Oke. Yang truk sama yang kel. Nah, Ini contoh aja ya Pak ya. Ini kan sisanya sebenarnya Bapak udah paham nih. Nah ini kan bebannya kan karena memanjang ya misalnya contohnya. Nah ini kan sudah masuk nih sebenarnya Pak ke bebannya si deck plate di load pattern. Nanti Bapak tinggal running. Tapi ingat jangan di update dulu. Nanti si siapa namanya eh si wallnya tidak akan hilang, tapi framenya akan muncul. hmm. Nangkep ya Hmm. Pak? Ya, Nah ya.
Kalau Bapak nggak sengaja update, selama perubahan, selama yang Bapak hapus sebelumnya nggak terlalu banyak, sebenarnya nggak masalah. Misal saya update nih, nanti muncul nih abutmen baloknya. Bapak hapus saja abutmen baloknya. Wallnya tetap akan di situ, tidak akan pengaruh. Cuman misalnya Bapak terlalu banyak mengotak-ngatik, Bapak hapus sana, hapus ini, hapus ini. Nah itu kalau Bapak update nanti semuanya balik. Bapak lupa mana yang Bapak hapus. Gitu. Nah udah nih setelah ini Bapak bisa run. Nah itu untuk beban yang tanah ya Pak ya. Hmm. Oke. Balik lagi ya, Pak ke tadi yang beban beban lagi Pak. Boleh di-sharekan lagi Pak? Oke, Sedikit. sudah, nih ya, sudah tampil ya, Pak. Sudah. Nah, kalau beban lainnya misalnya eh nah ini beban konstruksi sebenarnya ada Pak. Loading stage. Tapi saya jujur personally nggak pernah pakai. Biasanya bantek-bantek juga nggak terlalu banyak mengapa ya memusingkan masalah itu ya, kecuali emang justifikasinya buat lifting atau mungkin yang special case. Jadi saya nggak pernah pakai kalau itu. Nah ini ada beban prategangnya juga kan tadi itu bisa dimasukin. Susut rangkak ini sudah ada, rem ini juga sudah ada. Kalau rem ini nanti jadinya beban horizontal, kan brake. Brake itu kan di titik-titik poin sebenarnya di slab. Sedangkan kan slab kita kan sudah kita mesh, Pak. Jadi nanti beban brake-nya saya bikinnya di ini, Pak, di join. Tapi karena mau ngambil yang maksimum, saya ambilnya selalu yang di bawah pilar. Oh, oke. Ngambil brake yang di bawah pilar. Yang di atas pilar Kecuali maksudnya Bapak, ya? kenapa, Pak? Yang di atas pilar maksudnya ya? Oh iya, sorry, Ah, yang di atas oke. pilar maksudnya. Tapi tergantung purpose Bapak. Kalau Bapak memang intensinya mau cari buat slab, ya mungkin Bapak cari di titik lain yang misalnya di tengah bentang gitu. Buat melihat efek apa efek ekstrimnya. Nah, sentrifugal ini kadang saya pakai, kadang enggak, tapi kan enggak terlalu besar. Biasanya kalau yang di tikungan gitu ya. Tumbukan kendaraan juga sama sistemnya horizontal. Di SNI kalau nggak salah ada ya Pak ya Ada. ilustrasinya. Nah, gaya gempa ini nanti pakai respon spektrum. Hmm. Coba balik lagi ke saya. Nah, beban gempa itu Pak, masuk ke sini. Ada time history, ada respon spektrum. Kalau time history saya personally jarang pakai. Approach-nya kan karena memang beda. Jadi saya selalu pakai respon spektrum. Sederhananya Pak, Bapak tahu respon spektrum yang dari Puskim Pak? Hmm. Ya, Pusjatan ya mungkin kalau Ya, Jumatan ya. Pusjatan, Ah, Puskim, Nanti Bapak input lokasinya di mana, Bapak dapat periode oke. periode berapa itu Bapak masukin akselerasinya. Oke. Nanti dia jadi dapat grafiknya. Nah, Bapak masukin parameter itu saja, nanti dia otomatis sudah langsung membuat jadi beban dinamik dan Oke, beban statik dari gempa. Itu. Nah, itu untuk yang function si respon spektrum, si beban gempanya. Ah, Balik lagi Pak tadi Pak ke itu. Nah, sekarang berikutnya,
Gaya friksi. Nah, ini opsional ya. Beban lajur D ini wajib. Beban truk, pejalan kaki ini kan di trotoar. Tergantung. Kalau di jalan tol kan nggak ada ya, Pak ya. Hmm. Kalau di trotoar, Bapak bisa masukin jadi beban area. Karena kan Inputnya dia sama ya, nanti, Pak ya? Cara nginput beban kenapa? area, untuk nginput beban areanya sama ya? Aku Sama, nanti sama setelah ini ya? kita Oke. bahas Pak semuanya. Ini saya coba screening dulu biar samain samain ini polanya lah ya. Kalau misalnya beban trotoar kan sebenarnya kan dia sudah terdistribut. Kalau Bapak bikin sebagai beban garis bisa juga, tapi jadinya takutnya nanti beban momennya terlalu besar gitu ya Pak ya di Hmm. ujung. Jadi bisa juga Bapak bikin distribute gitu misalnya lebarnya 0,5 Bapak bagi aja Pak beban pejalan Oke. kakinya. Itu untuk pejalan kaki. Nah, ini akibat settlement ya atau shrinkage? Oh, ini susut rangkak udah. Ini settlement ya maksudnya ya? Ya, settlement. Oke, ini kalau ini saya jarang pakai Pak personally karena Hmm. biasanya udah geoteknik yang kita tinggal olah aja Ya, udah. jangan sampai turun. Ah, nah, ini gaya akibat temperatur gradien juga nanti ada saya jelasin. Dia sudah Oke. ada fiturnya. Kita tinggal ambil perbedaan temperaturnya. Kadang-kadang emang hasilnya ekstrim. Tapi kan ini kan biasanya kan kalau yang daerah-daerahnya yang ekstrim misalnya badai, salju. Kalau kita kan cenderung tropis ya. Paling panas aja sih. Kalau kondisi panas gitu ya akibat muai gitu ya. Apung ini kan kalau misalnya lepas pantai, buoyancy, lepas pantai atau yang jetty gitu ya. Yang pilarnya mungkin kena gerusan air. Jadi saya juga personel ini jarang pakai. Nah, ini beban angin pada struktur. Ini approach-nya juga ada beberapa. Kalau di pilar nanti tinggal beban area aja Pak atau beban garis. Sorry, beban garis. Oke. Kalau pada slab sebenarnya saya concernnya lebih ke ini Pak. Ini tampak samping ya Pak. Oh sorry, ini tampak memanjang. Ini mobil, ini tapi tampak depan Pak ya. Nah Oke. ini nih ada 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 dalam peraturannya Amerika beban angin ini dari samping Pak. Hmm. Nanti nanti ke slabnya jadi momen Pak. Oke. Nah itu Bapak bisa masukin sebagai momen di slabnya gitu. Tapi kepada strukturnya nanti Bapak jadinya ke ini aja beban angin aja. Tapi kecil sih karena kan permukaan sampingnya kan barriernya kan kita nggak modelin kan Pak, cuman slab. Iya. Ya jadi gitu Pak. Itu untuk beban angin. Nah itu tadi beban angin pada struktur yang di pilar, beban angin pada kendaraan tadi ya yang jadi momen. Nah, ini beban arus dan hanyutan tadi yang di pilar ya, tapi ini saya nggak masukin juga biasanya. Nah, sementara gitu dulu Pak rekap yang bebannya dulu sebelum kita lanjut ke Hmm. simulasi bebannya. Ada yang mau Oke. ditanya nggak Pak? Aman, Pak. Lanjut. Oke, sekarang gantian saya screen saya Pak ya. Saya minum bentar ya Pak ya, Ya, semenit. Pak. Nggak apa-apa, Mbak.
Oke, sip. Nah, yang beban itu Pak, gini Pak. Tadi kan kita sudah sepakat bikin lane, bikin deck, bikin slab. Selalu diingat, beban itu nanti akan bergerak di atas komponen yang kita sudah buat. Jadi jangan sampai keliru. Nah, untuk loads, tadi kan kita sudah definisikan semua bebannya di sini Pak. Ini baru kita list jenis bebannya. Apa saja. Baru load pattern ya Pak, belum kombinasi. Baru load pattern. Sekarang yang kita harus hitung adalah berapa besaran bebannya. Nah, ini ada point load, line load, ada area load. Saya coba yang paling gampang dulu temperatur gradient. Habis ini kita ke area load. Temperatur gradient ini kan sudah ada di Asto nih, Pak. Bapak tinggal input saja dalam derajat Celcius ya. Ini kan unitnya sudah sama. Loading code-nya bisa pakai Asto. Zona ini bisa lihat, Pak. Kalau nggak salah ada ya zonasinya. Masuk yang rawan, apa namanya? Rawan air kalau nggak salah ya. Rawan terkena air, yang kering, atau apa itu ada di SN apa ya kalau nggak salah ya. Saya lupa detailnya. Nah, ini diabaikan saja, tapi nanti yang Bapak perlu edit, ini Bapak bikin yang baru saja dulu misalnya ya. Dia nggak bisa ubah ya. Sebentar. Nah ini, Bapak pakainya user Pak. Nah ini, Bapak masukin Pak. T1 positifnya ini di sini berapa? Ini kan sebenarnya kan apa namanya grafik ini ya, grafik temperatur perubahan akibat temperatur gradiennya si superstructure itu. Nanti Bapak tinggal input saja Pak. Dia otomatis langsung mengkonversi sendiri bebannya berapa. Seperti itu. Aman Pak? Ini di SNI ada. Kalau nggak ada di Asto juga ada. Grafik ini persis. Kalau sudah, kita nanti masuk misalnya nih coba yang tadi ya. Nah ini sudah masuk. Kalau sudah kita ke beban area. Beban area ini sangat banyak. Hati-hati nanti Bapak bakal melihat ini. Tadi beban area itu ada apa Pak? Kita tadi mau pakai yang pejalan kaki, BTR, kalau juga bisa, deck plate juga kita bisa masukin jadi beban area. Sama misalnya beban angin misalnya kalau Bapak mau bikin beban angin. Pakai area. Nah, saya ambil yang paling susah ya Pak ya. Contohnya, nah beban beban BTR ya Pak ya. Ini BTR untuk yang bentang 16,8. BTR itu kan ada rumusnya ya Pak ya. Ada rumus PAN-nya ya kalau di SNI jembatan. Yang Bapak perlu hitung adalah ini load yang Bapak perlu input load type-nya apa? Force kan, bukan moment. Lalu koordinat sistemnya ikutin saja global. Arahnya gravity. Jadi otomatis kalau dia positif artinya ke bawah. Nah, ini artinya Pak, dia mau ngasih dia mau nanya kita berapa besaran berapa besaran beban 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 area dari kiri. Dari kiri ini 9. Dari kanan nilai bebannya itu per kilometernya adalah 9. Nah, kalau ini apa? Ini posisi bebannya, Pak. Dari kiri, dari kiri dek, berarti artinya setengah meter dari kiri dek, disitulah dia mulai dibebankan. Contohnya gini. Nah, berarti bebannya dimulai dari sini, Pak. Nah, Ya. Itu yang parapet itu ya Mbak ya. ya misalnya, Oke. contohnya. Ah. Nah, tapi ini kan BTR ya, Pak ya. Hmm. Hmm. Oke. Nah, ini 0,5. Nah, ini tuh maksudnya ini, Pak. Ini Y, ini X. Nah, ini tuh X. Ini Y. Maksudnya jarak dari kiri, jarak dari kiri bebannya itu startnya tuh mulai dari jarak dari kirinya berapa?
0,5. Dia berhenti di 0,5 dari kanan. Jadi dia mau ngasih tahu lokasinya itu tuh di mana beban beban areanya. Kalau Bapak mau bikinnya misalnya bebannya di tengah, misalnya ini 10. Misalnya itu 10 ya, Pak. Nah, ini misalnya 6. Ini 4. Karena dia ngasih oh bukan 4. Ya ini 4, ini 4 deh. Nah, ini Bapak nanti isinya berarti dia 4 dari kiri, berhentinya 4 dari kanan. Kebayang, Pak? Ya, kebayang. Heeh. Kalau dia nggak simetris, Bapak ngitungnya dari sini, Pak. Misalnya di sini bebannya. Dari sini di sini bisa jadi 0 nih. Ini dalam satu lane itu ya, Mbak ya? Betul. Oke. Jadi Hmm. kalau Bapak ini misalnya ini jembatan ya, Pak, memanjang ya, Pak. Ini jembatan ya. Ini e-girder ya, memanjang. Ini dari 0, ini L16. Nah, ini tuh cuman beban area per satu potongan ini, Pak. Per satu potong ini. Per 1 meter ini nih. Per meter lari. Nanti kita aplikasi ini mau di sepanjang apa? Nanti di fitur yang berbeda lagi. Memang banyak. Nah, ini mulainya dari kiri. Kalau Bapak repot, bisa juga sih Pak, Bapak bisa lah bikinnya sama-sama dari kiri ya. Nah, ini biar nggak repot. Berarti dia mulainya misalnya dari kiri itu di 5 meter. Selesainya dari kiri di 6 meter. Berarti dia cuma ada di sepanjang 1 meter. Cuma selebar 1 meter. Kebayang, Pak? Ya. Nah, itu kira-kira kayak gitulah untuk yang BTR misalnya. Nah, itu kemudian saya coba contoh tunjukkan ya, Pak ya. Nah, Bapak ke home, terus Bapak ke sini. Display bridge object loads. Nah, Bapak mau nunjukin apa, Pak? Force atau moment? Force. Bapak mau nunjukin area load saja. Nah, ini skala faktornya nih, Bapak bisa mainin. Takutnya kadang-kadang gayanya terlalu kecil, nggak kelihatan. Bapak gedein, Pak, faktornya, skalanya. Cuman buat menunjukkan visualisasi, bukan artinya nilainya Bapak kalikan. Enggak. Ini cuma buat visualisasinya aja supaya lebih besar kelihatannya. Nah, kalau ini nggak bisa diokein, Pak, berarti bebannya belum Bapak assign, belum masuk. Karena ini nggak bisa dioke. Tuh. Berarti Bapak harus assign dulu. Bapak assignnya nanti di mana? Balik lagi ke sini, Pak. Ke bridge, Bapak ke loads, area load. Nah, misalnya tadi Pak BTR ya, BTR 16,8. Bapak mau bikin di sepanjang apa, Pak? Misalnya ini, misalnya ini bentangnya, ini abutmen, ini pilar-pilar abutmen. Ini 16, 40, 16. Ini ABT. Ini P1. Ini abutmen 2. Nah, Bapak nanti tentuin misalnya BTR yang tadi Pak yang udah tadi kita bikin ini. Nah, Bapak mau mulainya di stasiun berapa, Pak? Mau di tengah sini kah? Atau di tengah sini atau mulai dari awal sini? Nah, maka karena itu, misalnya Bapak mau bikinnya di sepanjang sini saja. Bapak mau bikin di sepanjang sini saja. Berarti Bapak nanti bikin stasiunnya 0, selesainya di 16. Nanti di 40-nya kosongin, Bapak nggak usah masukin lagi.
Terus misalnya Bapak mau masukin lagi, Pak. Bapak mau ngopi lagi, Pak. Apa beban yang sama. Nah, Bapak kopi, ini muncul di bawah, BTR 16,8. Dia mulainya tadi di STA berapa? Misalnya di bentang yang terakhir, 16,40, berarti, nah ini kan berarti 0, ini 16, ini 56, ini 72. Ini STA-nya ya Pak maksudnya ya. Oke. Nah, kalau Bapak mau masukin lagi tadi kan BTR Bapak udah masukin di sini. Bapak mau masukin lagi di sini Pak. Ini memanjang ya Pak ya. Nah, Bapak Bapak bikin lagi. Tadi di sini Bapak kopi. Bapak masukinnya ini Pak. 56 sampai 72. Gitu. Ini nanti dulu nih, nanti agak beda lagi nih variasinya. Bapak oke kan? Nah, otomatis ke update. Bapak bisa matiin Pak. Fitur auto update Bapak bisa matiin. Nah, Bapak klik. Kalau auto update Bapak matiin, ketika nanti Bapak ada adjustment-adjustment, dia nggak langsung update. Kecuali Bapak klik update ini. Jadi ini update manual, ini auto update ini setiap ada berubah, dia langsung langsung update sendiri. Nih, makanya ini muncul lagi nih Pak, Oh iya. frame-nya. Nah, sekarang kita munculin beban yang tadi ya Pak. Nah, ini udah bisa bisa nih Pak. Nah, tuh, jadinya banyak. Nah, ini tadi karena campur sama beban yang lain ya. Coba saya hapus dulu beban yang lain. Oh, tadi declare kita mau nunjukin yang BTR ya. Nah, ini Pak. Tuh. Nah, itu variasinya. Oh, ini Baik. land satu land ya ini ya. Ya, Oke. ya. Makanya Karena kan tadi flownya kita itu bikinnya kan diganti. cuman selebar ini kan. Ya. Kalau kita mau bikin lebarnya lebih lebar lagi, berarti nanti kita lebarin lagi. Ini kan cuma satu kan. Kalau Bapak mau lebarin lagi misalnya, dari kiri berarti 10 misalnya, atau 8. Nah, ini jadi lebih lebar, Pak. Nah, kelihatan ya, Pak ya? Iya. Sip. Nah, itu untuk gambaran dulu beban area satu saja, tapi masih banyak nih kita sebenarnya. Oke. Nah, beban-beban yang lain lagi, Pak, area yang lain, itu ada juga yang misalnya kel. Nah, ini kan Bapak harus hitung dulu nih sebelumnya nih di Excel. Beban ini berapa inputnya, beban ini berapa, supaya Bapak nggak keliru. Ini saya coba tunjukkan ya beban kel. Nah, ini beban kel, Pak. Nah, ini Pak, kelihatan ya. Beban keril itu kan beban garis ya, Mm-mm. beban garis melintang. Jadi dia cuma ada di satu titik, di tengah bentang. Nah, ini kel satu.
Bapak mau saya mau tunjukin lagi. Ini kel satu. Artinya kel di span satu. Nah ini kel dua. Itu pakai area ya, Mbak ya? Nah pakai area. Karena kenapa? Kalau Bapak pakai line load. Heeh. Saya coba cari ya line load yang lain. Nah, line load itu selalu memanjang, Pak. Memanjang Oh, ke memanjang ke sana. Sedangkan kan kalau kayak gini. ya, Jadi Bapak membentang pakainya ya. area, tapi Bapak Bapak bagi, Pak. Bapak bagi ke Bapak kan dia kan per 1 meter. Jadi sedangkan itu kan sebenarnya kan gini, gimana ya? Beban beban kel itu kan sebenarnya kan tampak sampingnya cuma titik kan. Sedangkan beban area itu kan minimal per 1 meter kan. Jadi Bapak bagi, Pak. Misalnya kelnya 18. 18 Bapak bagi 1 meter gitu misalnya. Tapi nanti Bapak bikinnya per titik misalnya gitu. Pokoknya intinya resultannya tetap sama, Pak. Oh, oke, Nangkep ya, oke, Pak? oke. Ya, Beban garis diakalin, Pak, dijadikan, jadinya. dikalikan ini Benar. ya. Oke, oke. Ya, ya, dikalikan tributary areanya lah. Supaya intinya merepresentasikan karena beban garis ini dia memanjang, bukan melintang. Oke. Jadi kita akalin. Nah, itu beban barrier, line loads. Kalau beban area yang lain misalnya, hujan, air hujan. Hmm. Nah, ini kan air hujan kan merata semuanya, Pak. Oke. Nih, hujan. Nah, ini 0,5 dari kiri sampai kanan besarnya sama 0,5. Jaraknya dari paling kiri 0,5 sampai paling kanan. Nah, ini kan Pak, kelihatannya cuma di pinggir aja nih yang nggak kena yang di daerah sini aja nih. Terus mau lihat apa lagi, Pak? Rem. Oke, rem. Nah, ini remnya saya bikinnya waktu itu langsung di poin-poin ini, Pak. Jadinya beban poin ya, beban titik. Yes. Iya, nggak kelihatan ya. Oke. Oh, sorry, bukan beban titik. Maksudnya sebenarnya maksudnya beban titik. Tapi karena beban titiknya dia memanjang, jadinya kita bikin jadi garis, Pak. Oke. Karena kalau beban poin itu benar-benar cuma di titik tertentu. Ini, Pak. Cuman di salah satu sisi. Nggak kelihatan ya. Beban rem di sini tuh ini ya, Pak. Apa namanya? Horizontal aja ya berarti ya. Ya, Oke. Sejajar sama ini berarti ya, sejajar sama girdernya ya. betul, betul. Oke. Pak, mohon maaf banget nih. Kayaknya saya udah mesti harus berangkat. Oke. Oh, nanti saya share dulu file ini. Mungkin kita lanjut lagi besok kan ya, Pak ya? Ya, Sekalian boleh nanti Bapak chat ke saya Pak, Bapak paling bisanya paling pagi jam berapa? Jadi nanti saya isi training saya Bapak dulu yang kekurangan-kekurangan hari ini. Nanti habis itu break mungkin break sebentar 15 menit.
atau 20 menit, nanti dilanjutin lagi sama yang rekan saya untuk yang girder. Oke, siap. Ah, gimana Pak? Aman? Aman, aman. Aman. Ini saya share dulu filenya, jadi Bapak bisa sekalian belajar-belajar, buka-buka filenya ya. Ah, aduh, Ah, maaf, 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 Mbak. Tadi tadi gimana, Pak? Sorry, Mbak. Tadi agak fokus ada WA. Gimana, Pak? Tadi, Pak? yang mana? Yang teman-temannya tadi? Sorry, sorry. Yang Yang teman saya akan bantu. mm-mm. Jadi nanti saya ngisi dulu Pak. Saya lanjutin training yang kurang. Ini kan kita berarti kurang Ah, berapa jam ini? ah, Kurang-kurang lebih kurang 2 jam lah ya. Dua, ah. 2 jaman. Untuk melengkapi target materi hari ini, khususnya di pembebanan, Oke. mengeluarkan output. Nanti mungkin setelah itu eh break sebentar 15 menit, 20 menit gitu kalau Bapak butuh. Supaya refresh sedikit. Kalau Ya. sudah nanti teman saya ngelanjutin untuk menjelaskan tentang studi kasusnya box girder. Oke, siap. Ah. Gitu. Tapi sementara saya kirim dulu file ke Bapak, jadi Bapak bisa Hmm. buka-buka. Besok pas nanti kita sisa-sisa 2 jaman, biar lebih pakem lah gitu. Apa yang Bapak nggak ngerti, saya coba jawab. Karena nanti habis itu kita langsung ini Pak, masih ada assignment ke beban sama membaca ataupun mengeluarkan output-output. Oke. Siap, siap. Gitu. Yes. Aman ya Pak ya? Oh, aman, aman. Besok jam berapa berarti, Mbak? Kenapa Pak? Besok jam berapa? Saya jam 8 bisa, kalau Bapak mau lagi. Hmm. Kalau start di jam 12 gitu, Mbak? Saya boleh jam 12, cuma nanti Bapak selesainya malam banget, gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Mbak. Ini barusan Oke. di info bisa pagi ada rapat Oh ya soalnya. udah, oke. Ah, Siap, siap. Nanti berkabar oke. lagi apa kalau gitu ya, Pak? Siap. Siap. Makasih banyak, Pak. Maaf banget buru-buru Oke, nih jadinya nih. nggak Duh, apa-apa. karena ada flight mendadak. Thank you, Pak. Mari. Makasih. Mari, makasih banyak, Pak.